Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang proses pembentukan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila. Saya Sitawaya Bilkis, saya Lemonida Putri. Selamat menonton. Selamat menonton. Yang pertama, ada energi tidak terbarukan. Apa itu energi tidak terbarukan? Sumber energi yang tidak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi yang tidak terbarukan diperoleh dari pengoboran ke perut bumi pada kedalaman 2000 meter hingga 882.000 meter. Hasil dari pengoboran tersebut dapat berbentuk cairan, gas, atau padatan. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas, namun kebutuhan masyarakat akan sumber energi yang selalu meningkat membuat sumber energi tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Sumber energi ini tidak terbarukan digolongkan dalam dua jenis, yaitu bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas, dan bahan nuklir. Yang kedua, ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber energi yang tidak terbarukan. Bahan bakar ini terbentuk dari berbagai tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan dan hewan tersebut terkubur bersama sedimen dan pasir sehingga menjadi batuan yang padat. Karena pengaruh tekanan dan suhu perut bumi yang tinggi, penyebab tumbuhan dan hewan tersebut berubah menjadi bentuk cair, padat, atau gas. Berdasarkan wujudnya, bahan bakar fosil dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua batu bara, dan yang ketiga gas bumi. Yang ketiga ada minyak bumi. Apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lain yang dihasilkannya dari minyak bumi. Yang keempat, ada proses terbentuknya minyak bumi. Yang pertama, proses dimulai saat hewan atau tanaman terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama ratusan juta tahun lalu. Yang kedua, hewan dan tanaman yang mati terkubur akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi melalui pergerakan lapisan lempeng bumi. Yang ketiga, kemudian seluruh sisa hewan dan tanaman yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi beserta gas alam yang terbentuk alami. Dan yang keempat, yaitu ada proses tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Dan yang kelima, ada proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama, disitilasi bertingkat. Tahap pertama yakni disitilasi bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi yang berdasarkan titik didihnya, di mana komponen dengan titik didihnya yang lebih tinggi akan membentuk cairan dan turunan ke bawah. Kemudian komponen dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap naik ke atas melalui sangkup gelembung. Dan kedua yaitu penyulingan. Tahap kedua yaitu proses selanjutnya hasil penyulingan seperti kerangkahan atau cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan pembersihan dari kontaminasi. Yang selanjutnya ada wilayah sumber minyak bumi di Indonesia. Yang pertama,
pantai utara Jawa di bagian daerah Cepu, Wonokromo, dan Cirebon. Yang kedua, Sumatera bagian utara dan timur, bagian Aceh dan Riau. Yang ketiga, Kalimantan bagian timur di wilayah Tarakan dan Balikpapan. Yang keempat, daerah Kepala Burung Papua. Di sini juga ada tempat penghilangan minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, ada Pangkalan Berandan dengan kapasitas olah 5.000 barel per hari. Yang kedua, Pelaju dan Sungai Gerong 132.500 barel per hari. Yang ketiga, Dumai dan Sungai Pakming 170.000 barel per hari. Yang keempat, Cilacap dengan 300.000 barel per hari. Dan selanjutnya, ada manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti solar, bensin, benzo, dan minyak tanah telah melewati proses penyulingan agar menjadi komponen yang lebih ringan. Yang kedua, konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, aspal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber gas cair. Gas alam yang berasal dari minyak bumi telah mengalami pengolahan hingga menjadi bentuk gas cair dalam tabung LPG. Yang keempat, produksi bahan serat. Produk seperti rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintesis merupakan beberapa jenis bahan serat yang menggunakan komponen minyak bumi. Yang kelima, produk kecantikan. Minyak bumi juga ternyata bermanfaat untuk pembuatan beberapa produk kecantikan seperti parfum, cat kuku, make up, dan pewarna rambut. Yang keenam, pertanian. Manfaat minyak bumi di bidang pertanian ini diantaranya untuk membuat pupuk, pestisida, dan insektisida. Semua produk tersebut dibuat menggunakan campuran minyak bumi. Yang ketujuh, pembangkit listrik. Minyak bumi sebagai pembangkit listrik ini dihasilkan oleh tenaga uap yang membantu proses menggerakkan turbin. Kumparan magnet menerima gerakan turbin dan menghasilkan listrik. Pemanfaatan minyak bumi juga berguna untuk menggerakkan perangkat elektronik bertenaga listrik. Poin selanjutnya ada batu bara. Apa itu batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sebagai unsur utama, dan belerang dan nitrogen sebagai tambahannya. Zat lain yaitu senyawa anorganik berbentuk as tersebar sebagai partikel zat mineral terpisah-pisah di seluruh senyawa batu bara. Dan selanjutnya, bagaimana sih proses terbentuknya batu bara? Yang pertama, yaitu tahap gambut. Tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman 0,5 hingga 10 meter. Tumbuhan yang membusuk akan mengeluarkan unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon dalam bentuk senyawa CO2, HO2, dan tumbuhan NH3 untuk menjadi humus. Kemudian, bakteri anaerobik dan fungi akan mengubahnya menjadi gambut. Yang kedua, yaitu tahap lignit. Tumbuhan yang terus menumpuk akan menekan bagian bawah gambut dengan masanya dan menyebabkan peningkatan suhu. Tekanan yang besar akan terbentuk dan mengubah gambut membentuk batu bara muda yang sering disebut dengan lignit. Lignit ini berwarna coklat muda, mengandung sekitar 35% karbon kering tanpa abu. Tahap ketiga ada tahap bituminskol. Tekanan dan panas yang terus-menerus akan mengubah lignit menjadi bituminskol atau batu bara lunak dengan kadar karbon sekitar 86% karbon. Dan yang terakhir ada tahap antrasit. Tahap terakhir ini akan mengubah batu bara menjadi bentuk antrasit yang mengandung karbon yang tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis batu bara. Di sini batu bara memiliki 4 jenis. Yang pertama, pit atau gambut. Pit merupakan jenis batu bara awal terbentuk yang memiliki hampir 75% kandungan air di dalamnya. Yang kedua, ada lignit. Lignit merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan air lebih kecil daripada pit, yakni sebesar 35-37%.
Batu bara dengan jenis lignit ini memiliki tekstur yang agak lunak dan memiliki warna coklat. Yang ketiga, ada bituminus. Jenis bitumen atau bituminus ini merupakan batu bara yang sangat padat berwarna hitam atau coklat. Jenis batu bara yang mengandung sedikit karbon dan masih ada kandungan air di dalamnya. Jenis ini paling sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap dan juga pembangkit daya panas. Dan yang terakhir adalah antrasit. Antrasit merupakan jenis batu bara yang paling tinggi kandungan karbon di dalamnya. Ciri dari antrasit ini memiliki warna hitam yang mengkilap dan memiliki tekstur yang padat dan ringan. Selanjutnya, ada manfaat batu bara bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai produk gas. Batu bara terkenal mampu menghasilkan gas alami yang tinggi. Kandungan gas ini yang nantinya akan sering diolah di pertambangan dan menjadi produk gas. Produk gas yang berasal dari batu bara adalah bahan bakar industri, hidrogen, pembangkit listrik, dan juga solar. Yang kedua, membantu industri kertas. Dalam hal ini, industri kertas membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar mesin pembuatan kertasnya. Sebab batu bara terkenal memiliki suhu panas yang stabil dan efektif untuk menjadi bahan bakar mesin. Dan yang ketiga, membantu proses pembentukan baja. Gas dari batu bara memberikan pengaruh besar terhadap proses pembentukan baja yang begitu penting dalam kehidupan kita saat ini. Di semua tempat tentu kita dapat menemukan fungsi baja di antara gedung-gedung tinggi, alat-alat transportasi, dan masih banyak lagi. Materi yang kelima atau yang terakhir ada gas bumi. Gas bumi juga dikenal sebagai gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas dengan unsur utama berupa metana. Selain disebut gas bumi, gas ini juga dikenal sebagai biogas dan gas rawa. Kedua nama ini merujuk pada bentuk awal gas yang berbeda. Biogas dan gas rawa berasal dari produksi pembusukan bakteri anaerobik. Gas bumi juga dapat diartikan sebagai sumber energi yang berasal dari fosil, baik dari hewan, tanaman, maupun mikroorganisme yang terperangkap dalam lapisan bumi selama ribuan hingga jutaan tahun. Proses terbentuknya gas bumi. Gas bumi biasanya terbentuk bersama dengan minyak bumi. Fosil tanaman dan hewan mati yang terkubur di bawah tanah membentuk lapisan-lapisan. Tekanan dan panas di bawah tanah mengubah fosil ini menjadi gas dan minyak. Selain dari fosil, gas bumi juga dapat terbentuk dari pengolahan batu bara. Proses pembentukan gas bumi. A. Pembentukan organik. Gas alam berasal dari sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang terkubur di dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. B. Pembentukan minyak bumi. Proses panjang pembentukan minyak bumi juga menyebabkan terbentuknya gas alam. Tekanan dan panas merubah sisa-sisa organik menjadi hidrokarbon. C. Migrasi gas. Setelah terbentuk, gas alam dapat bergerak melalui lapisan pori-pori batuan untuk mencapai lapisan yang lebih tinggi. D. Penyimpanan alamiah. Gas alam dapat terperangkap di dalam struktur batuan tertentu, seperti terjebak di antara lapisan batuan yang impermeable. Jenis-jenis gas bumi dan karakteristiknya. 1. LPG atau liquefied petroleum gas. Gas bumi LPG ini paling populer dan pasti sering digunakan masyarakat sebagai bahan bakar memasak dan sebagai isi korek api. LPG memiliki beberapa jenis seperti LPG propana, LPG butana, dan LPG campuran. 2. CNG atau compressed natural gas. Gas bumi CNG atau lebih dikenal dengan istilah BBG atau bahan bakar gas dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti kendaraan ringan hingga menengah. CNG adalah gas bumi yang dikompresi pada tekanan tinggi agar volumenya menjadi sekitar 1/250 dari volume gas bumi pada keadaan standar. CNG tidak berbau dan korosif. Berbeda dengan LPG yang memiliki bau, penyimpanan CNG memerlukan ruang yang luas dengan tekanan yang sangat tinggi untuk menjaga kemurniannya. Biasanya, CNG hanya dimanfaatkan untuk keperluan industri gas. 3. LNG atau liquefied natural gas. LNG adalah gas metana dengan komposisi 90% metana yang dicairkan pada tekanan atmosferik dan suhu minus 163 derajat Celcius. Gas alam jenis LNG tidak berbau, tidak korosif, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Gas ini mempunyai keunggulan yaitu kemudahan dalam proses penyimpanannya sehingga transportasi dari satu fasilitas pengolahan ke fasilitas lain dapat dilakukan dengan mudah. Dikarenakan volumenya 1:600 dibandingkan fase gas lainnya. 4. Metana. Metana merupakan gas alam murni yang paling banyak di bumi serta memiliki sifat mudah terbakar. Biasanya digunakan dalam kegiatan rumah tangga, untuk memasak, sebagai pemanas ruangan, dan lain sebagainya. Menyimpan atau memanfaatkan gas metana terbilang rumit dan berpotensi memperburuk global warming. Sifatnya yang mudah terbakar meningkatkan risiko pembakaran. 5.
5. Etana. Etana adalah senyawa gas yang mudah ditemukan setelah gas metana. Pemanfaatan etana antara lain adalah untuk digunakan dalam produksi etilen, produk polietilen, kemasan, kawat, dan lain sebagainya. Etana merupakan senyawa kimia organik dengan rumus kimia C2H6. Pada suhu tekanan standar, gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, seperti banyak hidrokarbon. Etana diisolasi pada skala industri dari gas alam dan sebagai produk sampingan petrokimia dari pemurnian minyak bumi. Manfaat gas bumi bagi kehidupan. 1. Sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Gas bumi digunakan dalam produksi pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian. 2. Sebagai sumber energi alternatif. Gas bumi dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan batu bara. 3. Sebagai bahan bakar. Gas bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan industri. 4. Sebagai komoditas energi untuk ekspor. Beberapa negara, termasuk Indonesia, menghasilkan gas bumi dan mengekspornya ke negara lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.